Oke, sebelumnya saya informasikan dulu kepada teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini, kalau seandainya channel ini tembus di 2000 subscriber, saya akan berikan giveaway, oke, sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber setia channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online, oke. Jadi yang baru melihat silakan teman-teman subscribe dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan ini. Banyak sekali yang bertanya kepada kita, Bang, kalau pinjol aku laku ataupun Kredipo ataupun Easy Cash, ada Kami, ada Pundi, oke. Habis itu Klik Kami, Tunaiku, banyak sekali mereka bertanyakan, Bang, apa sih resiko ataupun dampak? Mereka benar nggak sih datang ke rumah kita, Bang? Apakah mereka benar-benar akan mendatang ke rumah kita, menarik aset kita di rumah? Bagaimana sih, Bang, solusinya kalau sampai mereka benar-benar datang ke rumah? Oke, di sini saya akan jelaskan, oke, kepada teman-teman, oke. Mau pinjol apapun, mau raksasa seperti apapun mereka, itu sama saja, oke. Itu cara atau trik mereka, cara mengancam ataupun trik-trik mereka supaya Anda cepat membayar. DC pinjol itu, teman-teman, sangat terlatih, sangat piawai, sangat profesional cara menagihnya. Jadi semakin Anda kena, semakin Anda pusing, semakin Anda stres, itu cara-cara mereka berhasil. Kenapa saya katakan berhasil? Berarti nasabah ini kedepannya akan membayar. Ya, seperti Anda kalau seandainya sudah jadi pertanyaan-pertanyaan itu dalam hati Anda, pikiran Anda, berarti Anda takut kalau mereka benar-benar datang ke rumah dan mereka akan mengambil barang-barang Anda. Saya katakan kepada teman-teman, tidak pernah yang namanya pinjaman online ataupun DC pinjaman online itu bisa mengambil barang-barang Anda di rumah ataupun aset-aset Anda di rumah, oke. Kalau mereka menendang rumah Anda saja, mereka bisa dilaporkan. Bahkan ada yang kemarin kasusnya, oke, 2 debt collector itu menendang rumah nasabah dan mereka dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan mereka sudah ditangkap sama pihak yang berwajib, oke, di daerah Bogor kalau nggak salah, oke. Kemarin ada kejadian seperti itu. Itu hanya menendang pintunya saja, apalagi sampai menarik aset Anda. Kalau sudah menarik aset, mereka bisa dipidanakan, oke. Sudah bisa dipidanakan, ada undang-undangnya. Jadi tidak boleh semena-mena. Semakin Anda ketakutan, semakin Anda cemas, semakin senang, semakin terbahak-bahak mereka melihat Anda ketakutan seperti itu. Kenapa sampai banyak korban yang berjatuhan, seperti sampai ada yang mengakhiri hidup, seperti ada yang keluar dari pekerjaan, dari perusahaan, habis itu ada yang keluar rumah, oke, cerai berai rumah tangga gara-gara pinjaman online. Kenapa? Karena tidak kuat mentalnya, oke. Kenapa? Mereka selalu mengambil hati, omongan para DC pinjol selalu ditelan mentah-mentah tanpa diabaikan ataupun dihiraukan, oke. Mereka itu hanya menekan Anda supaya Anda tertekan. Itu adalah trik atau rumus dari DC pinjaman online. Semakin nasabah tertekan, semakin senanglah mereka dan mereka berharap bahwa Anda bisa melunaskan. Banyak orang melunaskan dengan cara-cara yang tidak benar, seperti menjual rumah asetnya, menjual emas istrinya, menjual misalkan TV di rumah, kulkas di rumah untuk melunaskan pinjaman online, karena diancam atau diteror sama DC pinjol. Kalau seandainya tidak bayar, nanti kami akan datang ke rumah dengan tim, kami akan menarik isi rumah Anda, barang-barang Anda akan dipermalukan, data Anda akan disebar. Saya katakan kepada teman-teman, kalau mereka sampai menyebarkan data, mereka sudah bisa dikenakan undang-undang ITE, oke. Mereka menyebar luaskan, oke, tanpa hak, oke. Mereka akan dijerat sama undang-undang ITE kalau mereka sampai menyebarkan data Anda. Jadi jangan terlalu terbawa suasana, jangan terlalu terbawa kata-kata pinjaman online. Mereka hanyalah menggertak, trik-trik mereka sudah sangat-sangat bisa dibaca. Semakin Anda santai menghadapinya, teman-teman, semakin mereka akan lari dari kehidupan Anda. Banyak teman-teman kita yang konsultasi sama saya, sama teman-teman lain yang juga, mereka selalu mengatakan, kenapa sih kalau seandainya ada DC pinjol itu sekarang itu semakin mengkhawatirkan, mau megang HP saja saya sangat takut, Pak. Saya sangat ketakutan, takut ada namanya DC pinjol menagih di WA ataupun di WhatsApp ataupun di email. Nah, mereka sangat ketakutan, oke. Dan saya selalu bilang sama mereka, jangan pernah Anda terlalu takut, oke? Mau mengambil HP aja takut, bagaimana mau nyari yang lain ataupun mau memberikan solusi yang lain, oke? Pertama kali itu mental ataupun pola mindset kita itu harus dibenari. Jangan terlalu terpikirkan terbawa suasana omongan para DC pinjol. Kalau mereka terbawa suasana, kalau seandainya kita apapun yang mereka bilang sama DC pinjolnya ketakutan, Anda akan kena, Anda akan menjadi prioritas utama.
semakin kita takut, semakin menjadi prioritas utama para aplikasi pinjol untuk menagih setiap hari. Oke, seperti itu. Solusinya abaikan saja. Oke, kalau memang belum ada uang, belum ada mampu untuk membayar. Kalau ada nanti ya sudah kita bayarkan. Itu solusi. Tidak ada solusi kalau memang tidak ada uang. Masa kita harus melakukan tindakan-tindakan yang kriminal gara-gara mau membayar pinjaman online, memaksakan keadaan. Saya selalu katakan, jangan pernah memaksakan keadaan Anda, karena itu sangat berbahaya. Oke, kalau memang tidak mampu bayar, belum mampu, silakan abaikan saja dulu. Kalau abaikan saja, bilang saja apa adanya, memang belum ada uang. Kalau sudah ada, nanti kita bisa lunaskan atau cicilkan untuk pinjaman online-nya. Itu saja, selesai. Tidak usah Anda mikir ke sana, mikir kemari gara-gara pinjaman online, hidup Anda bisa rusak. Oke, jadi itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.